Baik pemirsa STV, kali ini saya sedang berada di kediaman Ibu Permata Kumara Teguh, adik kandung dari Bapak Mario Teguh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih atas kesediaan waktunya berbincang dengan kami. Bu, Ibu bisa menceritakan tidak sejarah keluarga Ibu dengan Bapak Mario Teguh seperti apa? Ya, Pak Mario Teguh itu anak pertama di atas nama Bapak Ibu saya ya. Jadi dia anak pertama. Kemudian yang kedua itu ada di Surabaya, ketiga di Jakarta, dan keempat saya. Jadi kami 4 bersaudara. Ibu yang paling bungsu ya? Iya, Oke. bungsu. Ya. Bu, ini kan sedang ramai di media sosial, kemudian di media nasional juga bahwa kasus Kiswinar ini. Ibu bisa tidak menceritakan sedikit bagaimana kok kronologis terjadinya kasus sehingga Kiswinar ini bisa di media nasional seperti itu? Iya, jadi Kiswinar ini sebenarnya sudah lama berpisah dengan ayahnya itu sejak bapak ibunya bercerai pada saat dia umur 7 tahun. Jadi mereka sudah berpisah. Kemudian di waktu usia 17 tahun mereka sempat bertemu juga untuk ngomongin soal masalah biaya kuliah waktu itu. Cuman kemudian beberapa waktu sebelum dapat jawaban, akhirnya dapat jawaban juga dari Pak Mario kalau nggak usah ketemu papa, kayak gitu. Nggak usah ketemu papa. Ya, itu pada waktu usia 17 tahun ya, pada saat waktu mau masuk kuliah. Nah, setelah hal itu sudah enggak sama sekali dari pihak Aryo itu sudah enggak mau lagi, Mas Kis itu enggak mau lagi ketemu sama papanya. Segala macam sampai kemarin itu ada berita kalau akte lahirnya Mas Aryo ini itu tiba-tiba tersebar mengatakan bahwa dia adalah hasil perkawinan antara Ibu Aryani dengan Pak Mario. Tapi kemudian dikonfirm sama Pak Mario bahwa saya cuma punya anak 2, kayak gitu. Anak saya cuma 2, Audrey sama Marco, kayak gitu. Nah, dari kasus seperti itu si Kiswinar ini merasa dilecehkan gitu loh, merasa kayak gimana ya, sudah sebegitu lamanya dia diam, dia begitu lamanya dia menerima posisinya, dia nggak dianggap tuh nggak masalah gitu, tapi jangan di floor gitu loh. Akhirnya karena masalah itu otomatis dari pihak Trans Studi ya kemarin tuh angkat dia untuk masalah klarifikasinya benar apa enggak gitu. Ya, kalau kita bicara soal Kiswinar ini Bu, Ibu sendiri mengenal Kiswinar dari kecil, sosoknya seperti apa sih Bu? Anaknya ceria banget. Tipe orang easy going, suka bercanda banget, dan dia sering ngeluarin kata-kata joke yang lucu-lucu gitu, yang sebenarnya nggak beda jauh dari ayahnya. Karena kan Pak Mario suka bercanda juga kan gitu. Nah, dia suka banget gitu orangnya, dan itulah mandiri dia, orangnya mandiri. Dia sama sekali nggak ngebebanin mamanya untuk biaya kuliahnya dia. Mamanya memang tetap support ya, tapi dia lebih banyak berkreasi dengan karyanya dia sendiri untuk biayain kuliahnya waktu itu. Artinya memang lepas dari Pak Mario Bu ya? Sama sekali nggak ada campur tangan. Di konfirmasi Pak Mario pagi tadi mengatakan bahwa Kumkum tuh atau nama Ibu nama saya tidak mewakili keluarga besar Mario Teguh untuk menyampaikan hal itu. Tanggapan Ibu seperti apa Bu? Saya sih ketawa aja, karena saya tahu posisi saya, kakak saya sekarang yang 2 ya kan, yang Dokter Danu dengan Insinyur Didi, mereka juga pasti akan support Mas Aryo dengan posisi untuk minta hak perwaliannya. Cuman kebetulan mereka berdua memang sangat-sangat sibuk, sehingga waktu yang lebih longgar di saya yang akan bantu Mas Aryo. Mas Kis gitu. Komunikasi Ibu dengan Mas Aryo sendiri sekarang sejauh apa Bu? Baik. Kemarin kita WhatsAppan, saya support dia kok supaya jangan berkecil hati. Kamu dihujat, kamu mau dijudge kayak gimana, nggak masalah, kamu tetap ponakannya tante. Untuk kondisi ibunya Mas Aryo sendiri atau Ibu Aryani, setelah mengetahui kabar bahwa Pak Mario tidak mengakui Mas Aryo ini sebagai anak biologisnya beliau, seperti apa Bu yang Ibu tahu? Ya, mungkin ya kita bisa saya cuma bisa merasakan mungkin ya shock mungkin ya, shock atau sedih gitu mungkin. Cuman ya sementara ini beliaunya masih belum bisa dihubungi, masih nggak mau ngomong apa-apa gitu. Ibu sendiri selaku tantenya Mas Aryo mengetahui kabar bahwa keteguhan Pak Mario bahwa mengatakan bahwa
sampai detik ini bahwa Aryo itu bukan anak saya, itu seperti apa, Bu? Nggak masalah dia, silakan kayak gitu. Tapi kami juga akan mendukung Mas Aryo tetap. Kayak gitu. Sebenarnya kehidupan rumah tangga Pak Mario dengan Ibu Aryani pada saat sebelum bercerai yang Ibu ketahui seperti apa sih, Bu? Baik aja. Mereka, jadi gini, kebetulan dulu acara keluarga kami di Malang itu sering sekali. Jadi mereka bertiga selalu datang ke Malang. Mereka juga baik-baik aja kayak gitu. Kemudian masalah itu timbul ketika mulai hadir orang ketiga. Kan Mas Kis sendiri mengatakan hadirnya orang ketiga yang bikin rumah tangganya papa mamanya bercerai itu karena orang ketiga. Itu orang ketiga dari Pak Marionya atau dari Ibu? Dari Pak Mario. Dari Pak Mario? Iya, karena kan Ibu Aryani nggak mau dimadu, nggak mau dijadikan istri pertama, makanya mereka bercerai. Tapi justru malah ketika diklarifikasi tadi pagi, Bu, Pak Mario malah mengatakan bahwa Aryo ini anak dari lelaki lain, bukan dari saya. Artinya kan beliau mengatakan itu bahwa Ibu Aryani yang berselingkuh gitu. Ibu sendiri sejauh ini seperti apa, Bu? Kayak gini kan, kalau dalam hukum Islam kalau kita menuduh zina harus ada bukti ya. Nah masalahnya yang ini tidak bisa dibuktikan juga sama dia. Buktinya di mana dia menuduh istrinya berselingkuh itu di mana? Nah itu yang harus kita pertanyakan juga ke dia. Buktinya mana? Artinya justru dari sisi anak sendiri mengaku bahwa Pak Mario lah yang seperti itu, Bu ya? Iya, karena ternyata sekarang jadi istrinya. Nah itulah yang sebenarnya Aryo kemarin masih bisa menjaga itu, tapi kalau kita dari pihak keluarga besar mengatakan tidak, itu memanglah yang harus terjadi sekarang tuh harus dibongkar semuanya. Bahwa Ibu Lina itu adalah sebelumnya Tuhan dari Pak Mario Tiku. Iya, yang bikin rumah tangga mereka bercerai akhirnya harus menikah dengan Bu Lina itu ya itu, karena hadirnya Bu Lina itu. Iya. Kalau sosoknya Pak Mario sendiri seperti apa, Bu, di keluarga sampai sejauh ini yang Ibu ketahui? Dia sebenarnya dari yang saya kenal ya, sebenarnya secara pribadi saya sebenarnya juga nggak pengen ngejelekin kakak saya, enggak, karena saya tahu kakak saya itu baik sekali. Dia baik sekali. Waktu dia sekolah di luar negeri, hadiah atau apa oleh-oleh atau gift itu yang dicarikan selalu buat saya. Kayak gitu. Dia tahu saya adiknya satu-satunya perempuan, jadi dia sangat sayang sama saya, care sama saya kayak gitu. Tapi ketika perkawinan itu dengan yang sekarang itu sudah seperti orang lain, komunikasi itu sudah tidak ada. Ibu sudah berapa lama, Bu, tidak berkomunikasi dengan Pak Mario? Sekitar 7-8 tahunan sudah tidak bisa komunikasi. Ada rasa ini nggak sih, Bu, kangen gitu, rindu sama sosok Mario yang dulu? Saya tadi pagi juga ada akun Facebook saya sebelum Safa ini kan, karena akun Facebook dagang saya. Akun Facebook saya ada yang namanya Permata Kumara Teguh, ada seseorang yang nge-share catatan saya pada tanggal 24 April. 24 April saya bilang secara nggak sengaja saya mencet Metro TV pada saat itu untuk acara Golden Wish. Kenapa saya harus kepencet itu gitu loh, karena itu kan membuat saya jadi kangen sama kakak saya. Saya kangen sekali dengan kakak saya, rasanya pengen ketemu tanpa ada embel-embel dia itu Mario Teguh gitu. Pengennya saya ketemu sama kakak saya itu yang Sis Mariono yang dulu gitu loh, bukan Mario Teguh yang sekarang gitu. Itu yang kerinduan yang sebenarnya nggak pribadi saya aja, tapi juga kakak-kakak saya yang lain yang di Surabaya, yang di Jakarta pun sama, kita merindukan semua dia kayak gitu. Ada momen ini nggak, Bu, yang paling tidak Ibu lupakan atau sampai sekarang masih terkenang dengan Pak Mario yang dulu sebelum menjadi seorang Mario seperti sekarang ini? Kita nggak akan pernah lupa kakak saya itu suka sekali Mario Teguh itu, suka sekali karena saya anak yang paling kecil, perempuan sendiri. Kalau dia datang dari tempat manapun, dia selalu dengan ketiaknya basah itu selalu ngomong, "Kungkung sini, kamu harus aku ketiakin." Kayak gitu, kamu harus ngerasain gitu. Nah itu saya pasti teriak-teriak dan saya minta tolong ibu saya. Nah di situ tuh yang selalu saya ingat gitu. Sampai karena dia selalu cari saya, "Kungkung sini, kamu harus ketiain dulu kan," gitu, ngerasain basah keringetnya dia pulang dari mana kayak gitu. Itu yang nggak akan pernah bisa saya lupakan dari dia.
Bahkan sudah 8 kali lebaran Bu ya, 8 tahun tidak bersama dengan Pak Mario. Iya. Kalau momen kenangan Ibu dengan Mas Aryo sendiri Bu, terakhir kapan gitu? Kenangan saya terakhir dengan dia waktu kita di Surabaya. Dia waktu itu main apa namanya, dia karena bisa sulap juga. Bisa sulap juga. Psikis itu bisa sulap. Dia sulap apa namanya, gangguin anak saya. Jadi dia main apa namanya, main peralatan sulap itu dia pakai gigi-gigian. Kemudian dia bisa hilangkan tangannya kayak gitu. Saya cuma lihat anak ini selalu ceria walaupun kehidupannya nggak ada bapaknya. Kayak gitu. Walaupun tidak diakui oleh bapak biologisnya, dia tetap berusaha survive ya. Berusaha survive. Kemudian Pak Mario kan pagi tadi mengatakan Bu bahwa beliau kerap menghubungi baik Kiswinar ataupun Ibu sendiri, Ibu Kumkum, tapi tidak direspon oleh Kiswinar ataupun Ibu. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu dengan pernyataan Pak Mario tadi? Nah ini terbalik, terbalik banget karena ya saya berani bilang bahwa ini yang sebenarnya terbalik gitu loh. Jadi kita yang nyari dan mereka nggak pernah ketemu, malah dibalik gitu. Saya nggak ngerti juga itu. Tadi kenapa dia bikin statement apa namanya, kita yang dicari gitu. Waduh, kalau kita dicari seneng banget kan. Saya nggak bayangin nggak kalau misalnya saya dicari sama Mario Teguh, aduh seneng banget gitu. Banyak orang yang pengen kenalan sama dia kan gitu, seandainya dia memang bener-bener pengen ketemu saya, waduh seneng banget gitu kan. Tapi ya itu enggak kayak gitu. Saya bukan merindukan Mario Teguh yang sebagai artis tuh, bukan, motivator itu ya? Enggak, saya nggak merindukan itu. Saya merindukan kakak saya kayak gitu aja gitu. Kan Pak Mario sendiri beberapa kali sering ke Samarinda Bu dalam mengisi setiap talk show-nya. Apakah Ibu tidak pernah berkontak untuk bertemu gitu? Nggak tahu saya. Nggak Saya tahu. mau nelpon aja nomornya nggak tahu. Nggak tahu ya Bu? Nggak tahu karena nomor yang terakhir kita kasih itu yang pegang istrinya. Istrinya. Dan kalau kita telepon selalu komunikasinya bilang maaf ya Kumkum, masisnya sibuk. Maaf ya Kumkum, masisnya lagi tidur. Itu yang mengatakan itu siapa itu? Ibu Linanya. Iya. Maaf Kumkum ya, masis lagi siaran atau apa gitu. Jadi kita untuk ngomong itu nggak ada waktu. Setelah itu sudah telepon itu hilang. Bu, kan Pak Mario menantang ibaratnya bahwa ayo kalau memang Kiswinar ini anak saya, ayo kita tes DNA. Saya udah tunggu 20 tahun yang lalu katanya. Ibu sendiri gimana Bu terkait dengan tantangan Pak Mario ini untuk tes DNA? Kita oke aja, cuman kita harus nyari rumah sakit yang independen, yang tidak memihak siapapun, karena kita juga harus tanda kutip worry juga, khawatir juga kan bahwa nanti keinvalidan data itu ada something gitu. Nah itu yang kita harapkan, ayo aja gitu, nggak masalah. Anaknya juga sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Kemarin dia waktu ditantang pertama kali DNA itu ya karena dia masih kecil, masih anak-anak, dia ngerti apa gitu kan. Kalau sekarang kan dia sudah dewasa. Kenapa sih Bu kesannya Pak Mario Teguh ini kok kekeh banget bahwa pokoknya Kiswinar ini bukan anak saya gitu, sampai nantang tes DNA? Ibu sendiri selaku keluarga terdekat beliau tuh menanggapi seperti apa Bu? Saya nggak tahu pasti ya Mas. Kayak apa ya, dia maunya seperti apa. Tapi yang pasti saya cuma membaca dari garis mukanya, dari tatapan matanya, dia sebenarnya tidak menginginkan juga ini semua kayak gitu. Dia sebenarnya tidak apa ya, kalau mau jujur dari hati nurani sebenarnya kayak apa ya, dulu pernah sedekat itu sama Kis kok gitu. Sampai umur kita terakhir ketemuan, si Kis itu diajak papanya ke dunia fantasi. Papanya care banget, sampai minum makan pun Pak Mario yang nyuapin. Gitu. Bu, kemudian terkait dengan perbedaan tahun pernikahan antara Bu Lina sendiri dengan Pak Mario, ini menanggapinya seperti apa? Ya apa namanya, mungkin ya mereka belum berkoordinasi ya untuk sama-sama mengatakan tahunnya sebenarnya tahun berapa kayak gitu. Kalau Ibu tahu pernikahan Pak Mario dengan Ibu Lina tahun berapa Bu? Tahun 95. 95. Iya, tahun 95. Yang mengatakan 93 itu Bu Lina. Bu Lina. Iya, kayak gitu. Tapi sepengetahuan keluarga tahun 95. Iya, ya, 95. Itu iya. berapa tahun setelah perceraian antara Pak Mario dengan Bu Aryani? Mungkin sekitar kisaran 1 tahun atau 1 tahun lah, 1 tahun setelah perceraian itu. Maksud Pak Mario Iya, menikahi iya, Ibu Lina. iya, kayak gitu. Oke, kemudian saya coba ke Ibu dari Kiswinar deh, Ibu Aryani. Iya, Bu Aryani. Yang Ibu tahu Ibu Aryani itu sosoknya seperti apa sih Bu?
Dia orangnya baik, terus apa namanya ceria kayak gitu kan. Nah dia itu kakak kelas kami waktu di ini apa namanya istilahnya kakak alumni kami di SMA PPSP. Mereka terkenal di PPSP itu sebagai pasangan yang romantis. Zaman Pak Mario sama Ibu Aryani itu dulu zaman di SMA-nya. Kemudian Bu Arya waktu dikirim ke AFS, Pak Marionya ke Amerika, Bu Yaninya tetap nunggu, dan mereka Bu Yani itu jadi lebih dekat dengan kita karena Marionya kakak saya itu ke Amerika, yang lebih sering ke rumah itu si Aryaninya ini, Bu Aryaninya. Jadi keluarga itu sudah lama banget gitu loh Mas, ketemu kenalnya itu sudah lama banget dengan mereka itu sama ini kayak gitu. Kemudian Pak Mario mengatakan bahwa Aryani telah berselingkuh dari saya seperti itu. Dan tidak lama setelah itu katanya Pak Mario malah mengatakan bahwa Bu Aryani yang menikah. Itu dari itu sendiri gimana Bu? Enggak pernah. Sampai sekarang Bu Aryani tetap sendiri. Tetap sendiri sampai Iya, saat sampai sekarang masih sendiri, tetap kerja sendiri, nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Katanya waktu saya terakhir ketemu sama Mbak Yani, kan saya bilang Mbak Yani, Bu Aryani itu, Mbak Yani kenapa nggak nikah lagi? Aku ndak iso, dalam bahasa Jawa itu istilahnya, aku nggak iso ngelalekno masmu, aku ndak bisa melupakan masmu. Bilang gitu ke saya waktu itu. Makanya sampai sekarang sendiri Bu? Iya, sampai sekarang masih sendiri. Gitu. Ya. Ibu terakhir komunikasi dengan Kiswina dan Ibu Bu Yani kapan Bu? Kalau dengan Aryo tadi malam. Tadi malam. Kita WhatsApp. Jadi dia bilang, tante makasih ya gitu sudah support aku. Aku bilang iya nggak apa-apa, pokoknya kalau ada apa-apa kamu kontak tante langsung gitu kan. Terus dia ngomong iya tante gitu. Terus saya bilang jangan patah semangat, jangan takut dihujat, jangan takut diapa-apain, tante selalu di belakangmu. Iya tante kayak gitu. Pernah nggak ada cerita bahwa setelah dia kemunculan di TV itu kemudian banyak orang yang sepertinya membuli dia atau menghujat, ini cari sensasi aja untuk ya ada sebagian yang mengatakan dia cari sensasi aja kayak gitu kan. Terus kan Pak Mario orang terkenal gitu kan, dia mau cari keuntungan atau apa kayak gitu sih itu. Ibu menguatkan Aryo seperti apa, soalnya kan Aryo cuma berdua dengan ibunya. Ya saya bilang nggak usah didengerin gitu kan, hakmu yang harus diperjuangkan gitu kan. Ya terakhir ya. Apa harapan ibu terkait dengan kasus Pak Mario dengan Kiswina ini, Ibu selaku adiknya Pak Mario dan tantenya dari Kiswina? Iya, harapan saya sih sebenarnya kakak saya Mario Teguh, tolonglah gitu sebelum mengucapkan kata-kata seperti ini, ingat gitu loh, ingat gimana waktu Aryo itu masih kecil, bayi gitu, siapa yang gendongin, kemudian kalau dia nangis atau apa segala macam tuh dia juga yang melakukan gitu loh. Itu tolonglah diingat gitu loh, jangan diingat jeleknya aja gitu, tapi itu dulu pernah jadi bagian dari hidupnya dia kan. Kalau seandainya memang dia anaknya bener-bener kan lebih baik gitu loh kayak gitu. Jadi harapan saya nggak ada buruknya kok dia ngakuin itu anaknya, itu nggak ada buruknya, dia malah akan banyak orang simpati. Kalau dia tidak mengakui seperti ini, yang nggak simpati juga akhirnya banyak gitu. Kalau kerugian ya pasti kerugilah dia ya. Tapi kalau untuk Aryo, Ibu Aryani dan saya, apalah itu kan nggak ada masalah kayak gitu. Cuman yang jadi masalah dianya juga kayak gitu ininya. Itu harapan saya seperti itu. Berbesar hati lah. Gitu. Iya, berbesar hati menerima kayak gitu. Nggak ada salahnya kan gitu ininya. Ya. Ibu kan sebagai adik kandung dari Pak Mario Teguh sendiri, justru malah jadi pertanyaan, kok adik kandung sendiri justru malah membela atau malah memajukan Pak Mario Teguh itu? Iya, karena saya pengen sesuatu yang sudah lama terpendam ya, ini kejujuran. Saya bilang memang kejujuran itu pahit gitu loh. Saya nggak membuka aib, tapi ini membuka suatu kebenaran. Ini haknya anak gitu loh, haknya anak gitu. Kalau kita sebagai orang tua, anak nggak dapatkan haknya itu rasanya salah gitu loh. Saya juga sebagai orang tua, saya cuma ngingetin dia, siapa lagi gitu kan. Sekarang Aryo sama Ibu Aryani nggak ada siapa-siapa. Siapa yang akan mendukung kalau bukan saya yang tahu bahwa dia dari kecil, dari lahir sampai sebesar ini, kita tahu gitu siapa Aryo kayak gitu. Itu aja. Jadi saya cuma pengen kebenaran ini benar-benar terjadi gitu loh. Sudah terlalu lama. Tidak perlu terlalu berlarut. Iya, sampai kalau kita sudah sama-sama tua.
kayak gitu. Lebih baik kita cari jalan baiknya gimana. Gitu. Baik, terima kasih Iya. banyak Ibu Permata Sama-sama. sudah Iya. meluangkan waktunya untuk Iya. bercerita dengan kami terkait Iya. permasalahan ini. Iya. Kita berharap juga masalah antara Pak Mario dengan Kes Winardi segera selesai. Amin, amin. Iya. Baik pemirsa, tadi wawancara saya dengan Ibu Permata terkait permasalahan antara Pak Mario Teguh dengan Kes Winar. Saya Ramadhan Nasution beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.